180.000 hektar ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan Ibu Kota Negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke ibu kota. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan itu grupnya. Ya, jadi kan dia punya areal situ kawasan HPH. UPHK namanya sekarang. Jadi, tahu kan kenapa Prabowo pengen banget melanjutkan IKN? Saudara, majalah Time menyoroti Ibu Kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan Guru Besar Sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog itu menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia yang menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ecet, konon katanya kalau orang suka berbohong, maka cara untuk menutupi kebohongannya adalah dengan berbohong lagi. Bagaimana menutupi kebohongan yang kedua? Bikin kebohongan yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sebuah gambaran realita yang sepanjang sejarah dunia terjadi, ya begitulah polanya gitu. Nah, tentu dalam konteks pemerintahan kita hanya bisa bertanya, apakah ini kebohongan? Apakah kebohongan yang memang berseri? Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak pakar tokoh yang juga berpendapat hal yang sama, tetapi ini tidak boleh bosan-bosannya untuk kita bahas, kita ungkap, karena inilah bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita. Dan terutama agar 14 Februari nanti kita bisa memilih pemimpin yang sama sekali tidak terindikasi sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pengkhianat, dan sebagai seorang tukang maksiat.
Kan itu hal-hal yang haram. Ya, bagaimana mungkin Indonesia bisa maju kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tipikalnya pembohong, orang-orang yang tipikalnya pengkhianat, orang-orang yang tipikalnya tukang maksiat. Bagaimana rakyat mau dididik ketika hanya diberikan contoh-contoh buruk? Kan itu soalnya hari ini gitu. Ini video yang akan kita bahas sekarang. Bohongnya berseri. Like father like son. Kalau like father like son, saya kira ini mah semua lah ya, sunatullah. Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal bulan-bulan yang lalu, bahkan dari tahun-tahun yang lalu, kita mendengar optimisme yang luar biasa dari Pak Jokowi, dari LBP Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan banyak sekali investor asing yang mau masuk. Bahkan kita dapat data disebutkan berapa ya, 130 investor Singapura ingin masuk, 130 investor asing dari ini mau masuk. Mau masuk, tapi faktanya hari ini Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal dananya nggak ada ini. Yang katanya juga konon katanya tidak akan menggunakan APBN seperti kereta cepat, akhirnya pakai APBN juga. Utang lagi dong, nambah lagi, menggunung lagi dong. Maka saya kira siapapun presiden yang terpilih di 2024 nanti, jangan lanjutkan IKN. Ini hanya membebani saja. Kitanya belum siap. Yo, wallahu alam, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau Indonesia semakin maju, ya mungkin saja bisa ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita coba simak. Kok bisa berubah begini? Jokowi akui belum ada investor asing masuk ke IKN. Presiden Jokowi mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Sampai saat ini belum ada. Terus kemarin-kemarin cerita apa itu? Ini disampaikan Jokowi di sela-sela KTT APEC di California. Oh, kabar dari Amerika ya, karena Pak Jokowinya lagi di Amerika waktu tanggal 16 kemarin gitu ya. Meski begitu Jokowi optimis. Kok masih juga optimis ya ketika faktanya belum ada yang masuk? Para investor asing bakalan tertarik. Ini cerita optimisme itu harus dibangun dari sebuah indikasi yang menguatkan. Kalau ternyata tidak ada indikasinya, optimisme ini hanya optimisme buta. Nggak benar optimismenya gitu. Tidak realistis. Pasalnya saat ini saja sudah banyak pengusaha lokal tanah air yang menanam modal di IKN. Kok jadi pengusaha dalam negeri? Saya yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti masuk. Padahal cerita di awal nggak gitu. Cerita di awal berbondong-bondong dari Cina, dari mana, segala macam. Ia mengungkapkan ada 3 sektor yang menjadi prioritas yang ditawarkan kepada para pemilik modal. Pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi. Sebelumnya Jokowi menyatakan akan menyetop investasi asing di IKN. Menyetop. Ini belum ada yang masuk loh, kok sudah disetop? Alasannya kala itu ia ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam membangun IKN. Bingung kita, rakyat dibuat bingung dengan narasi-narasinya, kecuali yang sudah yakin bahwa apa yang disampaikan adalah kebalikannya. Menurutnya banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota negara baru. Waduh. Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada kepala otorita, rem untuk yang dari luar. Berikan kesempatan. Kalau bisa juga dijoinkan pengusaha dari dalam negeri. Padahal nggak ada yang masuk kok di rem. Padahal klaim Jokowi, nah ini ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi. Ada 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. Tertarik doang kali ya, kayak orang lihat pameran, ya ngeliat-lihat doang gitu. Kendati demikian, Jokowi tetap menutup pintu investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Apa yang bisa berpartisipasi? Pengusaha yang mana? Yang 1% saja barangkali itu. Ya oligarki. Nah, ini dari Said Didu. Dulu dikatakan IKN gunakan 20% APBN. Kemudian bilang juga permintaan investor untuk investasi di IKN oversubscribe.
Terlalu banyak, berlebihan katanya. Ternyata malah nggak ada hari ini. Investor asing mau ke IKN banyak dan harus direm. Sekarang katanya belum ada. Bohong berseri sih. Janji Jokowi 20% biaya pembangunan IKN gunakan APBN. Wah, ini kabar tanggal 2 November. Ada kabar lain. Jokowi kaget lihat investasi IKN oversubscribe. Ini daya tariknya. Ini 7 Desember 2022. Banyak peminat, pemerintah mulai rem investasi asing. Ini tanggal 6 bulan 11 2023. Sekarang tanggal berapa? Ini tanggal 11 tuh ya. Sekarang tanggal 17, belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Waduh, gimana ini?